Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur ini tidak basa-basi dan tidak boleh basa-basi karena di tengah-tengah goncangan-goncangan kehidupan dunia, terutama akibat pandemi corona yang masih terus bahkan semakin menggila, kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaktualisasikan diri kita dalam kehidupan bersama, terutama dalam bidang profesionalitas yang kita emban. Yang itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian sangat mulia. Jadi mengajar, mendidik, mengajar, menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ulil albab atau rausan fikar itu sesuatu yang mulia. Saya kira kemuliaan-kemuliaan semacam itu hanya terkalahkan dan dikalahkan oleh profesi-profesi yang disandang Nabi dalam tugas-tugas profetiknya yang sangat mulia itu. Dalam tugas-tugas profetik yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks itulah saya kira kita patut bersyukur atas kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kemurahan untuk sehat, kemurahan untuk beraktivitas pada hari-hari belakangan ini. Bapak dan Ibu, Pak Rian yang saya hormati, ini merupakan sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam tugas-tugas profesional yang diemban selama ini. Maka jika ada pengulangan-pengulangan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf terlebih dahulu. Kompetensi dosen itu bisa dilihat dalam konteks atau pendekatan-pendekatan yang mekanis, Bapak Ibu. Jadi dalam pendekatan-pendekatan yang mekanis itu saya ingin mengatakan bahwa kompetensi dosen itu bertujuan untuk memenuhi standar-standar minimal dalam praktek pembelajaran. Tetapi juga kita bisa memaknainya secara lebih luas dalam kategori-kategori yang bersifat organik. Karena dia dapat dimaknai secara luas dalam kategori yang bersifat organik, maka kemudian kompetensi dosen itu tidak memiliki batasan yang bersifat mekanis itu. Dia adalah seluruh dimensi gerak-gerik, dinamika, pengabdian, konsistensi, komitmen seorang dosen atas profesi pendidik yang dia jalankan dan dia lakukan. Jadi tadi saya sudah mengungkapkan betapa profesi ini, Bapak Ibu sekalian, hanya kalah sedikit, bukan kalah sedikit maksud saya, hanya kalah dan dikalahkan oleh profesi kenabian. Karena Nabi itu menjalankan praktek-praktek kekhalifahan yang bertugas untuk mencerahkan peradaban, memuliakan harkat dan martabat manusia. Dosen juga demikian. Tugas utama dari seorang dosen itu adalah mencerahkan peradaban. Bagaimana peradaban manusia itu kemudian menghadirkan nilai-nilai keadaban yang luhur melalui proses-proses pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh kita dalam profesi yang kita emban itu. Maka
dosen itu sesekali Bapak dan Ibu harus bisa menengok dirinya sendiri, seraya dia membatin. Ini membatin dan merenung ini pekerjaan mewah hari ini. Ketika dunia ini makin tunggang langgang, makin berlarian, persaingan semakin sengit dan kompleks, orang itu tidak memiliki ruang dan tidak memiliki waktu untuk membatin. Saya kalau mengamati tugas-tugas para dosen di UHAMKA, terutama di FKIP, luar biasa sekali. Nyaris tidak ada ruang, pergi pagi pulang malam. Bahkan di era pandemi ini, dosen itu sudah seperti mesin berhadapan dengan komputer atau laptop sepanjang kesehariannya. Nah, disitulah keinginan dan kesadaran untuk menengok diri sendiri sambil membatin dan merenung, merefleksikan apa yang telah saya lakukan, apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya, dan untuk apa kita mengerjakan itu. Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan memberikan semacam benefit, ya, gizi bagi kebangunan dan pembangunan kesadaran intrinsik di dalam diri kita. Karena tanpa modal kesadaran semacam itu, kita akan kesulitan memaknai apa itu tugas mendidik dan tugas mengajar dalam profesi yang kita emban. Nah, ujung-ujungnya kemudian kompetensi kita itu akan tergerus, akan tergerogoti, kompetensi dosen itu akan tergerus dan tergerogoti oleh dinamika perkembangan kehidupan yang sama-sama kita rasakan. Maka saya ingin menekankan penting bagi pendidik yang bertujuan membangun kesadaran manusia. Kan kita ini kan mendidik dan mengajar itu kan tujuannya untuk membangun kesadaran manusia, bukan sekedar mencangkokkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Manusia itu kita kenal sebagai mahasiswa kita di dalam institusi pendidikan yang kita mengabdi di dalamnya begitu. Dan manusia itu adalah insan generasi masa depan bangsa itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, masa depan bangsa itu sangat tergantung kepada tugas-tugas profesional yang kita emban. Kalau kita bisa mengemban tugas-tugas profesional yang kuat semacam itu, dan segenap stakeholder memberikan support dan dukungan yang utuh, kita bisa bayangkan betapa masa depan bangsa yang gemilang itu tinggal menunggu eranya, tinggal menunggu waktunya, tinggal menunggu harinya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan masa depan bangsa. Tetapi manakala pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, manakala pendidikan kita tidak mampu atau tugas-tugas profesional mendidik dan mengajar yang kita emban tidak mampu kita jalankan, ya masa depan bangsa itu akan nampak menjadi semakin melemah dan suram begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, merenung itu perlu. Tanpa sekurangnya melakukan pertanyaan semacam itu, ya, pertanyaan perenungan yang bersifat filosofis semacam itu, maka pendidik dan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, oleh dosen itu, dalam prakteknya hanya akan menyumpal logika rasional dan nalar kritis. Bahkan logika dan nalar kemanusiaan pribadi-pribadi yang kita didik. Bapak Ibu bayangkan itu. Tugas dan fungsinya sebegitu mulia. Karena ketidakmampuan kita merefleksikan diri kita, lalu kemudian tugas-tugas profesional kita tidak bisa kita jalankan dengan baik. Kompetensinya makin melemah. Maka kemudian ya sudah itu, yang berlangsung adalah proses penyumpalan logika rasional dan nalar kritis dari mahasiswa.
Ini agak bombastis, saya memang pilih desain kata yang agak bombastis itu untuk menggedor kesadaran kita itu. Jadi Bapak Ibu, menengok diri sendiri itu penting. Menengok diri sendiri itu menjadi tuntutan ya, yang bercorak filosofis bagi berbagai praktek pedagogik, praktek didaktik, dan praktek metodik yang dilakukan oleh dosen dalam kerja-kerja profesionalnya. Jadi kerja-kerja profesional itu jangan sekedar dipotret konteks yang profesional, tapi dari itu kerja-kerja profesional itu harus dipotret dalam konteks adanya yang dibangun untuk mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik. Nah, dengan demikian, melakukan refleksi mengingatkan kita pada nilai dan kehidupan yang telah dialami oleh kita sebagai dosen PTM. Ya, kalau di UHAMKA di UHAMKA, kalau di UAD di UAD, dan secara umum di PTM. Apa yang telah dilakukan melalui perenungan yang sungguh-sungguh agar kita itu Bapak Ibu sekalian selalu memiliki pandangan yang jernih dalam melihat diri kita sendiri. Harus jalan juga. Memiliki pandangan ini di dalam melihat diri kita. Saya tuh kesini kemarin deh nyoba yang pengabdian yang ini, yang belakangnya bacaannya, itu yang aku kayak hologram. Rekan mohon izin. Itu Bapak Ibu, mohon mic-nya Bapak Ibu bisa di mute. Ya, ini ada suara masuk. Agak sedikit terganggu jadinya kita. Ya, sudah ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Silakan Pak Despian dilanjut. Terima kasih. Agar kita bisa memandang dengan jernih diri kita sendiri dan tugas-tugas kecendikiaan, tugas-tugas keintelektualan yang kita emban dalam keseharian kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk melakukan hal-hal semacam itu. Saya kira pekerti ini bagian dari itu. Saya tidak perlu mengulang-ulang materi yang disampaikan pembicara terdahulu karena memang bukan bagian saya. Tetapi pekerti itu harus dipotret dalam konteks semacam itu. Dia bukan ritual yang tidak terhubungkan dengan upaya untuk membangkitkan kesadaran dan nalar etis dalam diri kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pengemban dari risalah profetik kenabian itu. Nah, itu yang penting Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya masuk ke poin ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian tugas dosen itu sangat sakral. Ya, sakral sekali sebenarnya. Di dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu secara normatif dikatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi filosofis didaktik, metodik gitu loh. Lalu memiliki sertifikat pendidik, memiliki kapasitas yang sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas. Serta Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting dari tugas-tugas pendidikan nasional kita. Karena kita bagian
menjadi bagian dari proses pendidikan semacam itu, maka ini yang paling penting. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan proses pendidikan nasional itu. Bapak dan Ibu, saya ingin garis bawahi sedikit poin ini. Disinilah letak mulianya itu. Letak kesakralannya itu. Bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dimaksud adalah bangsa yang bisa mewujudkan satu postulat manusia Indonesia yang dibutuhkan bagi kebangunan dan pembangunan negeri ini. Jadi misi kita itu adalah menciptakan dalam tanda kutip itu manusia Indonesia yang dapat membangun negeri ini, mengabdi untuk negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini tugas yang luar biasa sekali. Yang dalam kurun waktu 75 tahun, menjelang 75 tahun kita merdeka itu Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas ini belum selesai dan saya yakini tidak akan pernah selesai. Nah, jadi itulah yang perlu kita tanamkan. Bapak dan Ibu sekalian, poin kita adalah pada kompetensi dosen. Lalu apa itu kompetensi? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, masih undang-undang yang sama itu, mengemukakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ya, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, diinternalisasikan, dikuasai, dan dapat dipraktekkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya itu. Nah, jadi sebenarnya maknanya lebih dari yang tertera ini Bapak Ibu. Jadi dia harus bisa dihayati, tanpa penghayatan, tanpa internalisasi, karena di dalam kompetensi itu ada nilai-nilai sesungguhnya. Ada nilai-nilai yang kemudian disadari atau tidak disadari oleh kita, bagusnya kita sadari, itu membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk tanggung jawab, membentuk satu kesadaran yang lalu terlembaga dalam perilaku-perilaku kita ketika mendidik dan mengajar itu. Ya kalau tidak terlembaga itu namanya bukan kesadaran dia. Orang Bapak Ibu sekalian mengajar dengan baik bisa. Pengetahuannya bagus bisa. Tapi kalau dia tidak menghayatinya, dia tidak memiliki relevansi kebatinan dengan tugas-tugasnya, itu ilmu pengetahuan yang disampaikan, aktivitas mengajarnya itu menjadi lemah, tidak membumi, tidak bisa menggerakkan orang. Maka kan mengajar itu kan ada pantulan-pantulan ekspresi dari suasana kejiwaannya. Ada pantulan-pantulan ekspresi dari komitmen dan tanggung jawabnya. Dan puncaknya adalah ada pantulan-pantulan ekspresi akan kesadaran sikap profesionalnya. Itu puncaknya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kompetensi merupakan seperangkat tindakan kemampuan yang menyangkut hard skill dan soft skill. Penuh tanggung jawab dan kesadaran yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu. Nah, kalau konsepnya demikian dan prakteknya harus demikian, teorinya demikian, empirisnya harus demikian, Bapak Ibu sekalian, maka saya berani mengatakan, saya mohon maaf, tidak banyak orang yang pantas dan cakap untuk menjadi pendidik. Tidak banyak. Karena dituntut kompetensi semacam itu. Jadi pendidik yang baik itu ketika dia hadir ke dalam kelas, bukan hanya fisiknya dan pikirannya,
tetapi jiwanya dan kesadarannya juga. Itu yang menggerakkan dia. Dan kemudian karena dia digerakkan oleh entitas semacam itu, maka kemudian dia juga bisa menggerakkan mahasiswanya, melibatkan mahasiswanya dalam satu pergulatan intelektual. Dalam satu pergulatan intelektual yang berdimensi kehidupan dan kemanusiaan. Bukan sekedar pengetahuan rigid yang sempit. Nah, ini penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Saya membayangkan seandainya dosen-dosen kita, perguruan tinggi kita, bergerak dan digerakkan atas prinsip-prinsip semacam itu, Masya Allah. Luar biasa sekali. Bapak Ibu mau tahu rahasianya. Kenapa Nabi ya yang hanya memiliki 39 teman itu, sahabat itu yang disebut dengan asabikuna awalun itu, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Selama 12 tahun Nabi berdakwah itu kemudian dapat 39 itu. Lalu kemudian setelah 39 itu bergerak bersama Nabi hijrah ke Madinah, kenapa perkembangannya bisa menjadi pesat? Karena kehadiran mereka di dalam mendidik dan mengajar masyarakat itu dengan kesadaran dan jiwanya juga. Nah, saya kira itu yang penting. Kita ingin lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, pendidik adalah ilmuwan. Nah, itu yang juga perlu kita sadari. Bukan sekedar kita ketahui Bapak Ibu. Karena kalau kita sadari Bapak Ibu sekalian, tingkah pola perilaku kita berbeda. Kalau sekedar diketahui, ya itu lagi-lagi tanggung jawabnya juga tidak akan sampai kepada konteks ilmuwan itu. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 pada pasal 1 tentang dosen mengatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu nih. Ini diksinya ada dua, ada pakai W, ada tidak ini. Saya ada keliru ini. Yang di judulnya tidak pakai W, W itu, yang di bawahnya ada pakai W. Dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di PTM itu kita tambah satu lagi, serta al-Islam kemuhammadiyahan. Ini yang kita kenal dengan istilah catur dharma perguruan tinggi. Nah, jadi tugasnya itu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan. Maka kemudian kita harus terus mengasah ilmu dan keilmuan kita. Mengembangkan ide, gagasan, dan konsep yang kita miliki. Lalu kemudian ilmu dan keilmuan yang kita kembangkan itu, yang berangkat dari kesadaran-kesadaran filosofis keilmuan itu, kita tuangkan dan kita praktekkan dalam praktek-praktek riset, dalam praktek-praktek pendidikan dan pengajaran, dalam praktek-praktek riset, dalam pengabdian kepada masyarakat, juga terutama dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lembaga dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Saya kira itu sesuatu yang penting, sesuatu yang menunjukkan betapa sebenarnya Bapak Ibu sekalian gagasan-gagasan kita tentang kontekstualisasi ide-ide pendidikan itu akan semakin kuat dan semakin matang. Saya kira itu anunya itu. Prinsip-prinsip
utamanya itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai masuk ke dalam teknis mekanis peraturan dan perundang-undangan Bapak Ibu ya. Tugas dan kewajiban dosen. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 60 itu, Undang-Undang Guru dan Dosen itu, Bapak Ibu sekalian maksud saya, dalam melaksanakan tugasnya, dosen berkewajiban, ya, 1, melaksanakan pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta al-Islam kemuhammadiyahan. Ini saya ambil begitu saja karena tidak ada pembahasan atau muatan al-Islam kemuhammadiyahan dalam Undang-Undang nomor 14 itu. Tetapi kita bisa tambahkan dan bisa perkaya dengan kata-kata serta al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi melaksanakan pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta al-Islam kemuhammadiyahan. Ini Bapak Ibu sekalian bukan ide yang terpisah-pisah ya, tapi ide yang saling berkelindan. Agar mendidik dan mengajar itu kemudian dirasakan bukan sekedar tugas profesional, tapi juga pengabdian. Saya terus terang Bapak Ibu dengan istilah profesional itu saya bukannya tidak suka, tapi tidak terlalu gandrung saya. Karena istilah profesional itu sering membuat orang kemudian mengalami posisi ambivalen atau mendua bahkan. Kalau posisi ambivalen kan masih dalam konteks pertimbangan dan perenungan. Tapi kalau sudah mendua itu yang repot nanti. Nah, profesional itu cenderung selalu diukur dengan apa? Dengan materi. Itu profesional itu begitu. Dunia profesional itu mengatakan bahwa satu keahlian harus dibayar dengan pantas begitu. Dengan pantas. Salah tidak? Tidak, itu tidak salah. Tetapi kalau kita mau merujuk pada konsep yang lebih mendalam, maka saya menggunakan istilah dosen yang baik begitu. Dosen yang baik itu sudah pasti dia memiliki kesadaran untuk mengabdi dan memiliki kesadaran dan sikap profesional untuk bekerja. Ini Bapak Ibu, kalau profesional itu bekerja. Kalau kesadaran pendidik itu mengabdi dia. Maka saya lebih cenderung menggunakan istilah dosen yang baik. Nah, yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan kalau mau kita kembangkan itu Bapak Ibu, berbagai isu-isu yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tugas-tugas institusional profesional kita. Kan begitu itu. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin misalnya. Ini kesadaran gender. Di masyarakat kita itu kesadaran gender masih sangat lemah. Jadi atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kita tidak diskriminatif. Atas dasar pertimbangan agama, tidak diskriminatif kita. Nggak boleh kita mendiskriminasi orang atas prinsip-prinsip keagamaan. Karena agama itu tidak mendiskriminasi manusia. Apalagi dalam pandangan-pandangan muamalah itu. Wah, dalam pandangan muamalah itu segala sesuatunya dibolehkan. Kecuali yang dilarang gitu. Jadi memperlakukan orang dengan terhormat, bermartabat, adil, terbuka, transparan, objektif,
empati dan simpati itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Tidak juga atas suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi mahasiswa kita dalam proses pembelajaran. Tidak. Dan saya kira dosen yang bertanggung jawab itu, konsep-konsep kesadaran semacam itu tidak hanya dia praktekkan di dalam kelas pembelajaran, tetapi di luar kelas dan dalam kehidupan masyarakat yang luas itu. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Bapak dan Ibu, kita ini hidup di negara Republik Indonesia. Maka kita harus patuh. Kita harus patuh dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan itu. Kalau kita ingin mengkritiknya, kritiklah dia dengan cara-cara yang elegan. Kalau kita tidak sepakat, kita tuangkan ketidaksepakatan kita terhadap produk undang-undang dan turunannya itu, kebijakannya itu, dengan menulis, dengan mengungkapkan argumen-argumen yang artikulatif dan kokoh gitu. Itu ciri dosen yang bertanggung jawab. Dosen yang memiliki kesadaran tentang fungsi-fungsi dia di dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sama tahulah. Ini yang saya bilang pengulangan ini. Kompetensi dosen itu yang mencakup 4 aspek ini. Kompetensi pedagogik. Kompetensi dosen dalam mengelola peserta didik atau mahasiswa dengan keilmuan dan wawasannya. Bapak Ibu, kompetensi pedagogik ini sebelah kakinya atau bahkan hampir keseluruhannya itu berangkat dari kesadaran filosofis mendidik, kesadaran filosofis sebagai pendidik. Karena tanpa kesadaran semacam itu, sebagaimana saya katakan di awal tadi, dosen tidak akan mengajar dengan jiwanya. Dosen akan memandang mahasiswanya itu berbeda. Yang memiliki kesadaran filosofis pedagogik dengan yang tidak itu. Dan kesadaran filosofi semacam itu harus diaktualisasikan dalam konteks kompetensi pedagogik. Maka mengajar dan mendidik itu 2 diksi yang harus berkelindan dengan kokoh. Nggak bisa yang satu ditinggalkan. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan itu memiliki basis filsafatnya. Dan ilmu pengetahuan itu memiliki basis empiris sebagai kegunaannya. Nah, itu penting sekali. Yang kedua, tentu saja kompetensi kepribadiannya. Dosen itu harus kokoh sebagai sosok yang memberikan teladan terhadap anak didiknya atau mahasiswanya itu dengan sebenar-benarnya. Kokoh dia. Kepribadiannya itu kepribadian yang tidak mencela-mencela, kepribadian yang teguh, yang berangkat dari berbagai artikulasi dan totalitas disiplin keilmuan, disiplin filosofis keilmuan, dan dimensi-dimensi spiritual, kesadaran sebagai personality yang mengemban tugas-tugas mulia. Itu kepribadian itu kan satu bentuk totalitas yang kemudian menjadikan kita sosok individu yang representatif. Saya kalau memikirkan Bu Nopi misalnya, Bu Nopi Komarudin, maka dalam bayangan saya Bu Nopi itu bla 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 bla. Itu yang kepribadian itu. Kalau saya membayangkan siapa misalnya Pak Abi, maka dalam bayangan saya tuh Pak Abi itu ya semacam ini. Dan manusia itu tidak pernah sama kepribadiannya. Maka sebagai dosen itu kita harus membangun sosok kepribadian yang kokoh tadi.
Yang kalau mahasiswa kita mengingat kita, mahasiswa kita itu mengingatnya itu dengan penuh apa? Kekaguman, dengan penuh harapan. Oh iya, Pak Supriyansah. Pak Supriyansah itu begini, kalau ngajar demikian. Wah, luar biasa sekali. Itu kepribadian yang kemudian bisa kita wartakan, bisa kita sebarluaskan dalam tindak tanduk pribadi, pikiran-pikiran dan dimensi-dimensi pergaulan kita gitu. Lalu kompetensi profesional, Bapak Ibu. Kemampuan dosen dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, ya, teknologi dan seni yang diampunya. Serta Al-Islam Muhammadiyah, hanya itu. Bapak dan Ibu, kompetensi profesional itu yang menghadirkan kita di mata mahasiswa kita itu sebagai dosen yang memiliki kompetensi atau tidak. Secara umum dilihatnya di sana. Orang boleh kepribadiannya tidak disenangi oleh mahasiswanya. Dan tentu saja di dalam kelas tidak semua mahasiswa itu senang dengan kita. Tetapi karena kultur perguruan tinggi itu adalah kultur yang ilmiah. Kultur yang ilmiah itu berpijak pada kultur yang objektif gitu, pada budaya dan spirit objektivitas itu, maka kemudian mahasiswa juga cenderung menilai kita itu bagian pertama itu pada kompetensi profesional kita itu. Kita ini bersikap profesional tidak sih? Kalau kita nggak ramah sama mahasiswa dengan nilai, mahasiswa bisa terima. Lah memang hasilnya demikian pencapaian dia. Tetapi kemudian dia tidak menyebabkan dia menjadi tidak senang dengan kita. Karena dia melihat bahwa dosennya itu memiliki kompetensi profesional. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kompetensi sosial. Kemampuan dosen untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta bergaul dengan baik dengan berbagai lapisan sosial masyarakat, terutama mahasiswanya dan pergaulan di dalam kampusnya. Ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau mau kita bikin lebih detail penjelasannya kayak begitu tuh Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dosen dalam mengelola peserta didik atau mahasiswa. Dosen sebagai pendidik dan pengajar mampu merancang pembelajaran, bagaimana menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, serta mampu melakukan evaluasi dan penilaian. Nah, itu penting Bapak Ibu tuh, evaluasi dan penilaian itu. Karena kalau kita tidak bisa melakukan evaluasi dan penilaian dengan baik, proses pembelajaran dan pendidikan yang kita lakukan itu akan menjadi cenderung sia-sia dan tidak maksimal. Itu meliputi satu, pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Itu yang saya katakan tadi. Wawasan dan landasan kependidikan itu pantulannya atau abstraknya itu pada aspek penguasaan, pemahaman, dan kesadaran terhadap filosofi mendidik tadi. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus dan perancangan pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Ini penting Bapak Ibu. Jadi komunitas perguruan tinggi itu sesungguhnya adalah
community of peers, komunitas yang setara, individu-individu antar dosen yang memiliki relasi, individu-individu antar manusia dengan dosen yang saling berhubungan itu adalah komunitas yang setara, community of peers itu. Jadi dia kalau komunitas yang setara, maka mereka harus bersama-sama saling mengembangkan spirit keilmuan dan nilai etik pembelajaran itu dalam dimensi petualangan. Jadi ilmu itu harus diletakkan dalam konteks berpetualang. Maka dalam praktek pembelajarannya di kelas, kebenaran itu tidak semata-mata muncul dari dosennya, tapi bisa jadi dari mahasiswanya. Inilah community of peers itu. Satu komunitas yang setara, yang egaliter, yang kemudian bersifat komplementer, saling melengkapi. Nah, itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Lalu evaluasi hasil belajar. Jadi hasil belajar itu Bapak Ibu tidak semata-mata sama kita ketahui bertumpu pada angka-angka yang statis, tetapi juga pada report, keaktifan, pada data-data kualitatif yang bisa dieksplorasi, yang dapat memotivasi yang bersangkutan untuk juga menjadi berkembang lebih baik lagi. Itu evaluasi hasil belajar itu. Bahkan dari sisi yang bersifat mekanis sekalipun tidak bisa sekedar mendeteksi pengetahuan-pengetahuan yang semu atau yang sempit karena proses menghafal. Tapi juga mendorong proses evaluasi itu masuk kepada pengetahuan-pengetahuan yang autentik atau genuine, yaitu melalui proses memahami dan menghayati. Itu penting sekali. Yang berikutnya, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ini Bapak Ibu, subkompetensi pedagogik itu mencakup bagaimana mahasiswa kita itu kita kembangkan potensinya, kita dorong potensinya. Kalau Bapak Ibu punya 30 mahasiswa di dalam kelas, karena Bapak Ibu adalah role model bagi mereka, Bapak Ibu kalau bicara ada referensinya, ada bukunya, diliatin bukunya. Lalu kemudian Bapak Ibu menyampaikannya dengan sangat menarik, dengan menyenangkan. Maka kemudian mahasiswanya itu Bapak Ibu sekalian tertarik membaca buku itu. Bahkan lebih dari tertarik, kemudian dia melakukan proses membaca itu lebih dari standar minimalnya. Nah, itu berarti dosen bisa mengembangkan potensi siswa, potensi mahasiswa, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, potensi kepribadian. Parian sampai jam berapa ini? Kalau total semua sampai jam 10, Pak Desbian. Insya Allah saya 15 menit lagi bisa saya selesaikan. Ya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Subkompetensi kepribadian. 1, kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil. Memiliki indikator bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan bangga menjadi dosen dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma itu. Bapak dan Ibu, ya kita harus bangga dengan tugas-tugas kita, dengan pengabdian kita, dengan entitas, aktivitas yang kita miliki itu. Jangan jadi dosen nelongso. Susah jadi dosen di tempat saya, gajinya kecil. Saya kadang-kadang nggak semangat. Nggak boleh begitu. Soal gaji kecil besar itu, reward kecil besar itu
tergantung bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita di dalam aktivitas akademik dan non-akademik di kampus kita. Saya melihat itu bukan alasan yang bisa dikemukakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita punya kebanggaan itu. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang dewasa, memiliki indikator menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai dosen. Bapak dan Ibu sekalian, ini memang dituntut dalam tugas-tugas profesional kita. Kompetensi semacam ini menjadi sesuatu yang penting sekali agar kita itu bertindak sebagai pendidik, ya, dan memiliki etos kerja sebagai dosen begitu. Yang ketiga, kompetensi kepribadian yang arif, memiliki indikator menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan mahasiswa, kampus, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kompetensi kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Ini penting Bapak Ibu ini. Kalau dosen tidak disegani karena kepribadian dan perilakunya, ya susah. Maka dia berbicara apapun kepada mahasiswanya cenderung tidak menghiraukannya. Yang kelima, kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator bertindak penuh ketakwaan, jujur, ikhlas, suka menolong, dan diteladani peserta didiknya. Bapak dan Ibu, itulah mengapa dimensi al-Islam kemuhammadiyahan itu menjadi penting di amal usaha Muhammadiyah, terutama pada bidang pengelolaan pendidikannya. Karena tanpa akhlak mulia, Bapak dan Ibu sekalian, hampir seluruh tugas-tugas profesionalitas itu tidak akan bermakna. Dosen itu modal utamanya itu dalam menjalankan tugas profesional itu adalah mulutnya, kata-katanya, ucapannya, kalimat-kalimatnya. Mulutnya, kata-katanya, ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya itu di belakangnya itu ada yang mempengaruhinya, yang menyetirnya, yang mengendalikan dia, yaitu akhlak yang mulia itu. Jadi ini penting sekali. Karena sesuatu yang baik, Bapak Ibu sekalian, menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna, kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu adalah menyangkut persoalan metode, ya. Tapi lebih dari sekedar metode, bagaimana kita bisa mengartikulasikan pandangan-pandangan dan nilai-nilai intrinsik akhlakul karimah itu dalam praktek kata-kata, ucapan, tindakan kita itu. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Subkompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam, di mana dosen tidak hanya terampil dalam merancang penelitian, melainkan juga mampu mengembangkan dan menerapkan hasil penelitiannya di masyarakat. Bapak dan Ibu, hasil risetnya itu juga di masyarakat, baik masyarakat kampus, terutama dalam pembelajaran maupun masyarakat luas. Kita akan menginginkan bahwa tugas-tugas profesional kita itu bertumpu pada hasil riset kita. Hasil riset kita itu juga kita ingin baik, ingin yang bagus. Maka kemampuan profesional itu meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan.
ya, atau seni atau teknologi yang menaungi dan koheren dengan materi ajar. Jadi kalau kita mengajar Bapak Ibu sekalian tidak berdasarkan temuan riset kita, maka apa yang kita ajarkan itu sebenarnya jangan-jangan keliru. Jangan-jangan karena keliru lalu sesat. Karena sesat lalu menyesatkan mahasiswa kita. Jadi tanggung jawab keilmuan itu begitu, maka ilmu itu harus terus diupdate, dikembangkan. Melalui apa? Melalui kajian dan riset itu. Melalui riset yang bersifat teoritik, wacana, library itu, kepustakaan, juga melalui riset-riset empiris. Itu penting sekali. Kedua, materi ajar yang ada dalam kurikulum di perguruan tinggi itu. Tiga, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Bapak dan Ibu sekalian, saya harus mengatakan bahwa mahasiswa kekinian itu karena praktek-praktek pendidikan dan pengajaran sejak SD, SMP, dan SMA agak lemah. Lalu kalau ditanya agak lemah itu kenapa? Karena guru-gurunya juga agak lemah. Lalu kalau guru-gurunya lemah itu salah siapa? Antara lain salah saya di LPTK. Saya mau mengatakan begitu asbabun nuzulnya itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan konsep antar konsep dalam pembelajaran dalam mata kuliah terkait itu menjadi penting untuk dikembangkan. Jadi jangan mahasiswa kita mengetahui banyak konsep, tetapi kemudian tidak bisa mengkonstruksikan banyak konsep itu ke dalam satu postulat pengetahuan yang bermakna. Nah, ini banyak berlangsung ini. Pengetahuan mahasiswa itu banyak, tetapi pengetahuan yang banyak itu fragmentasi. Yang kemudian tidak terhubungkan antar satu konsep dengan satu fakta, antar satu teori dengan dimensi empirisnya. Itu yang cenderung membuat pendidikan kita itu belum bisa melahirkan sarjana-sarjana yang kalau bahasa praktisnya itu siap pakai. Nah, sekarang kan kita ribut soal pendidikan vokasi toh. Dulu kita ribut soal gagasan link and match. Nah, kenapa begitu? Karena keterhubungan antar konsep dengan konsep dengan empirisnya itu lemah. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kompetensi profesional itu harus juga diarahkan ke sana. Lalu penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak orang terdidik Bapak Ibu larut dalam dinamika kehidupan hari ini yang hiruk pikuk, berisik, kumuh dan jorok itu. Dengan men-share sesuatu yang tidak jelas, bohong, fitnah dan sangat tidak bermanfaat kecuali merusak. Karena dia punya ilmu, dia punya wawasan, dia punya pengetahuan itu tidak bisa dia terapkan dalam kehidupan, gagap. Jadi kalau di dunia medsos itu dia gagap itu antara lain karena persoalan ini. Lalu yang kelima, kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian terakhirnya ini. Sebelum nanti ada kesimpulannya. Subkompetensi sosial. Satu, empati, meletakkan sensitivitas pemahaman terhadap cara mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar. Dua, berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa. Ini penting Bapak Ibu sekalian.
disertai dengan adanya harapan yang realistis terhadap prestasi mahasiswa itu penting sekali. Kalau kita menghormati mahasiswa kita, menghormati harga diri dan integritas mereka, mereka akan menghormati kita. Itu tertanam betul sama mereka itu. Mereka sudah lulus, mereka masih tergiang-giang itu dengan perlakuan kita, dengan sikap kita terhadap dia itu. 3, berpandangan positif terhadap diri sendiri termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas yang baik. Disertai dengan tuntutan dan harapan yang realistis terhadap diri sendiri. 4, genuine, bersikap tidak dibuat-buat, jujur, terbuka, mudah dilihat orang lain. Jadi kita itu ya demikian Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya berorientasi pada tujuan, yaitu senantiasa komitmen pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, serta berpusat pada kemanusiaan. Bapak dan Ibu, kira-kira demikian itu. Makna esensialnya, penguasaan kompetensi bukan hanya semata-mata untuk mencapai tugas penilaian yang baik, tetapi lebih daripada itu, kompetensi perlu dimiliki dosen untuk meningkatkan atau untuk peningkatan peran dalam transfer ilmu, penanaman nilai dan etika serta moral kepada para peserta, kepada mahasiswa sebagai generasi bangsa. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa pentingnya kompetensi pedagogik yang berbasis pada kesadaran akan tugas dan tanggung jawab profesional dan kesadaran etis sebagai pendidik atau dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.